Sahabatku catur semuanya, mari kita saksikan turnamen China Grandmaster 2025 antara Master Nihal Sarin melawan Master Arjun. Kuda F3, kuda F6, maka berikutnya pion B3, pion C5, bishop B2, kuda C6. Putih sudah melakukan fiancé untuk gajahnya ya di awal untuk melakukan serangan dari garis diagonal. Maka yang berikutnya adalah pion E3, pengembangan gajah, pion G6, kuda C3, pengembangan kuda, pion D6. Yang berikutnya adalah bishop B5, melakukan pen terhadap kuda, bishop G7, hitam menghiraukan ya atas penan gajah. Maka yang berikutnya adalah kuda E4, mengajak pertukaran kuda. Maka yang berikutnya adalah pion E5, tapi hitam menolaknya ya. Maka yang berikutnya adalah kuda G3, rokade, pion A6, ancam gajah, dan yang berikutnya adalah gajah E2 kembali. Maka berikutnya adalah pion E4, pion ancam kuda, kuda E1, pion H5, rencana untuk mengusir kuda. Maka pion C4, membangun petak pusat. Yang berikutnya adalah pion H4, melakukan ancaman terhadap kuda. Maka kuda H1, di sini putih dipaksa untuk bertahan ya. Ini adalah strategi juga. Maka yang berikutnya adalah pion H3 untuk mengajak pertukaran pion. Yang berikutnya adalah F3, Queen E7. Maka berikutnya adalah kuda G3, pengembangan kuda lagi. Pion makan pion, kuda makan pion. Maka yang berikutnya adalah pion makan pion, gajah makan pion. Putih menggunakan dua fiancento ya dari gambar ini. Maka yang berikutnya adalah kuda E5, kuda mengancam gajah, tapi gajah dilindungi oleh benteng. Maka yang berikutnya adalah kuda F4, maka dibalas dengan kuda F, G4, kuda mulai mengancam ya. Maka yang berikutnya adalah gajah D5, gajah mengancam pion F ya, karena lemah. Maka yang berikutnya adalah raja H7, maka yang berikutnya adalah menteri E2. Maka hitam kembali lagi ya, kuda F6, karena tidak begitu berfungsi ya, maju-maju. Maka yang berikutnya adalah menteri G2, mengancam pion B ya, maka benteng B8. Berikutnya adalah kuda E4, mengajak pertukaran dari kuda lagi, maka bishop F5, gajah mengancam kuda, maka kuda makan kuda,
gajah makan kuda. Maka yang berikutnya adalah kuda H5, kuda ancam gajah ya. Maka yang berikutnya adalah kuda F3, kita melakukan pengorbanan ya, dibalas dengan benteng makan kuda. Maka gajah makan gajah. Maka yang berikutnya adalah kode benteng ke F1 untuk melakukan serangan. Maka yang berikutnya adalah menteri H4 mulai mengancam posisi raja. Maka yang berikutnya adalah kuda G3, berbahaya, bisa dimakan gratis kudanya. Maka yang berikutnya adalah bishop H3. Maka yang berikutnya adalah benteng makan pion, bishop G7, kuda F5. Maka berikutnya adalah gajah makan menteri. Maka berikutnya adalah benteng skak. Maka yang berikutnya adalah raja H8. Maka yang berikutnya adalah kuda makan menteri. Maka yang berikutnya adalah gajah makan benteng. Yang berikutnya adalah benteng makan pion. Maka yang berikutnya adalah gajah H3, kembali lagi setelah makan. Maka yang berikutnya adalah F3. Maka yang berikutnya adalah raja H7, raja ancam benteng. Maka yang berikutnya adalah benteng makan pion. Maka berikutnya adalah raja G7 dengan raja F2, raja F6. Ini mau menumpuk benteng ya. Maka yang berikutnya adalah benteng makan benteng, raja makan benteng. Maka yang berikutnya adalah raja G3, gajah E6, peraduan gajah. Maka yang berikutnya adalah raja F4, benteng G8. Yang berikutnya adalah bishop, gajah makan gajah. Maka raja makan gajah. Maka yang berikutnya adalah pion H4, benteng F8. Maka raja E4, pion B6. Maka D4, pion makan pion, pion makan pion, pion A5 dengan pion A3. Maka benteng C8. Maka kuda E5, raja
benteng G8. Maka yang berikutnya adalah pion B4. Di sini putih menang pion ya. Pion makan pion, pion makan pion. Maka yang berikutnya adalah benteng G2. Kemudian pion D5. Yang berikutnya adalah raja D6. Sangat seru sekali ya, dimana pion putih 4 melawan pion 1 dan hitam memiliki kualitas benteng. Akankah menang kuda atau menang benteng ya? Mari kita lihat. Maka yang berikutnya adalah raja D4 diikuti dengan benteng D2. Yang berikutnya adalah kuda D3 menutupi dari skak. Yang pasti yang berikutnya adalah raja benteng D2. Benteng mengancam pion ya. Maka yang berikutnya adalah pion C5. Pion makan pion. Pion makan pion. Dan raja E7. Sangat berbahaya ya. Pion dari putih sudah maju 2. Maka yang berikutnya adalah pion D6. Kemudian raja E6. Maka yang berikutnya adalah kuda F4. Yang berikutnya adalah raja D7. Kita mulai kesempitan ya, dengan serangan 2 pion dari putih. Maka yang berikutnya adalah kuda G6 melindungi dari pion. Maka yang berikutnya adalah benteng H1. Maka yang berikutnya adalah kuda E5 dan raja E6. Maka yang berikutnya adalah kuda F3. Di sini kuda melindungi pion lagi ya. Maka yang berikutnya adalah benteng C1 menghalau agar pion tidak bisa maju. Maka yang berikutnya adalah pion H5. Sangat susah ya menjadi hitam karena ada 3 pion bebas. Maka yang berikutnya adalah benteng H1. Maka yang berikutnya adalah kuda G5, raja D7, kemudian kuda E4. Di sini benteng tidak bisa memakan ya. Apabila dia memakan pion maka hasilnya adalah seperti ini. Dan skak benteng akan dimakan. Maka kejadian sesungguhnya adalah benteng H4. Benteng melakukan pen terhadap kuda. Maka yang berikutnya adalah raja E3 menghilangkan dari pen. Maka berikutnya adalah raja E6. Yang berikutnya adalah kuda G5 dan kembali lagi raja D7. Maka berikutnya adalah kuda E4. Kembali lagi ya. Maka yang berikutnya adalah raja E6. Di sini hitam mengajak untuk remis ya.
Maka yang berikutnya adalah kuda G5. Kembali lagi ke kuda raja D7. Maka yang berikutnya adalah kuda H7. Dibalik langkahnya ya oleh putih biar tidak terjadi remis. Maka yang berikutnya adalah benteng C4. Maka yang berikutnya adalah kuda F8. Berikutnya adalah raja E8. Maka yang berikutnya adalah raja D3. Raja ancam benteng. Di sini hitam sepertinya mempunyai kesempatan untuk memakan pion ya. Maka dia melakukan langkah dengan benteng makan pion. Maka yang berikutnya adalah pion skak dan raja E7. Dan yang berikutnya adalah pion D8. Inilah langkah istimewa dari putih. Maka yang berikutnya adalah raja makan menteri dan diikuti oleh kuda E6 dan hitam menyerah.